Podcast dengan NPM 2321020022. Saya ingin menjelaskan materi tentang waliwatul ursyi. Walimah artinya itu aljamu, kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Biasanya diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Karena pada saat itu kedua keluarga dan keluarga suami dan keluarga istri dikumpulkan serta dipertemukan. Dalam walimah artinya jamuan perkawinan atau jamuan yang disediakan bagi penghelatan dan lainnya. Kata alama maksudnya adalah membuat dalam menyediakan jamuan. Walimah, yang pertama bentuk walimah yang sederhana. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dalam walimah itu sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah di atas. Yang kedua itu walimah yang menyimpang dari ajaran agama di zaman modern. Wanita bermake up atau tabaruj, terus bernyanyian dan hiburan dengan dalam walimah. Bercampurnya wanita dan laki-laki, standing party atau makan sambil berdiri, hanya mengundang orang-orang kaya saja. Biaya pernikahan. Hikmah walimatul ursyi adalah diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain adalah yang satu merupakan rasa syukur kita kepada Allah, yang kedua tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, yang ketiga sebagai tanda resminya adanya akad nikah, yang keempat sebagai tanda memulainya kehidupan baru sebagai suami dan istri, yang kelima sebagai realisasi artis sosiologi dari akad nikah. Yang keenam, sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami dan istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama itu pengundang mukallaf, merdeka, berakal, sehat. Yang kedua, undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak. Yang ketiga, undangan tidak dapat ditunjukkan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati. Yang keempat, undangan beragama Islam terhadap pendapat yang tidak sah. Yang kelima, khusus pula di hari pertama mendapatkan pendapat kenalan. Yang keenam, belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain maka yang pertama harus didahulukan. Yang ketujuh, tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal lain yang menghalangi kehadirannya. Yang kedelapan, yang diundang tidak ada uzur syaratnya. Memeriahkan syarat tersebut. Jelas bahwa apabila walimah dalam peserta perkawinan hanya mengundang-undang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Dasar hukum menghadiri walimatul ursyi untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang. Maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya ataupun wajib mendatangi undangan walimah apabila yang pertama itu tidak ada uzur syar'i, yang kedua itu dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar, yang ketiga tidak membedakan kaya dan miskin, yang keempat. Jadi dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut. Jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendaklah dijabah dikabulkan. Jika tidak menghendaki, makanlah. Jika ia tidak menghendaki, tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dasar hukum walimah itu adalah jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak akan dikenakan sanksi atau dosa jika tidak dikerjakan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Anas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya. Beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.